Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Eka Putri dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perhitungan bagi hasil. Langsung saja kita simak videonya. Nah, yang pertama ada definisi dari bagi hasil. Bagi hasil sendiri adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau bisa disebut dengan mudarib. Proses penentuan tingkat bagi hasil ini diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Secara syariah, prinsip bagi hasil didasarkan pada kaidah al-mudharabah. Nah, di sini juga ada pengertian dari prinsip syariah dari bagi hasil, yaitu berdasarkan prinsip mudharabah. Mudharabah sendiri merupakan kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudarib atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai sahibul mal atau penyandang dana atau di sini peminjam dana. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menentukan bagi hasil. Tahapan yang pertama yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, di mana prinsip tadi yaitu menggunakan mudharabah. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan distribusikan untuk bagi hasil. Kemudian yang ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan keempat, yaitu menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah sendiri. Kemudian yang kelima yaitu membuat akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Selanjutnya ada metode atau prinsip dari perhitungan bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama bisnis. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil. Apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/9/tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dengan mempertimbangkan bahwa bagi hasil usaha di antara para pihak atau mitra dalam suatu bentuk kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung atau profit sharing dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil atau revenue sharing. Dalam fatwa tersebut ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya LKS atau lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari kemaslahatan atau al-aslah. Pada saat itu, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing. Kemudian yang ketiga, penetapan prinsip pembagian bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh kasus dari perhitungan bagi hasil atau nisbah. Berikut data sumber dana dan penyaluran Bank Murni Syariah selama bulan Desember 2022 dengan pendapatan yang diperoleh selama bulan Desember tahun 2022. Di tabel berikut ada sumber dana, di mana yang pertama ada prinsip wadiah, yaitu ada tabungan wadiah sebesar 50 juta rupiah, kemudian giro wadiah sebesar 80 juta rupiah dengan total 130 juta rupiah. Kemudian yang kedua menggunakan prinsip mudharabah, ada tabungan mudharabah sebesar 60 juta rupiah, kemudian deposito mudharabah sebesar 140 juta rupiah, kemudian dengan total 200 juta rupiah. Yang ketiga,
Sumber dana lain didapatkan dari modal sebesar 70 juta rupiah. Jadi total keseluruhan sumber dana yaitu sebesar 400 juta rupiah. Kemudian tabel penyaluran dana yang pertama ada prinsip bagi hasil. Ada bagi hasil mudharabah sebesar 80 juta rupiah, kemudian bagi hasil musyarakah 60 juta rupiah dengan total 140 juta rupiah. Kemudian yang kedua, prinsip jual beli. Ada mudharabah sebesar 70 juta rupiah, salam 60 juta rupiah, istimna 50 juta rupiah dengan total 180 juta rupiah. Kemudian penyaluran dana lainnya didapat dari IMA sebesar 22 juta, kemudian SBI Syariah 28 juta dengan total 50 juta rupiah. Total keseluruhan penyaluran dana yaitu sebesar 400 juta rupiah. Kemudian tabel pendapatan yang pertama dengan menggunakan sumber dana dengan prinsip wadiah dan menggunakan penyaluran bagi hasil dengan prinsip bagi hasil, maka diperoleh total pendapatan sebesar Rp1.050.000. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan sumber dana menggunakan prinsip mudharabah dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip jual beli, maka diperoleh total pendapatan sebesar Rp550.000. Kemudian yang ketiga, didapat dari pendapatan lainnya, maka diperoleh total dari pendapatan keseluruhan tadi dengan menggunakan dua prinsip dan dua metode penyaluran dana, maka diperoleh hasil sebesar Rp2 juta. Nah, dari data tadi diminta untuk membuat tabel perhitungan. Yang pertama yaitu sumber dana dari mudharabah. Berikut ini penyelesaiannya. Dari sumber dana, ada tabungan mudharabah dicatat ke dalam tabel rata-rata saldo harian sumber dana sebesar Rp60 juta. Kemudian yang kedua, deposito mudharabah dicatat di rata-rata saldo harian juga sebesar Rp140 juta. Maka jumlah sumber dana yaitu sebesar Rp200 juta. Untuk penyaluran dana sendiri ada jual beli ijarah, bagi hasil, dan penyaluran lainnya. Tercatat pada rata-rata saldo harian pembiayaan dengan total 400 juta dan tercatat juga penyaluran dana yang ada di tabel dengan total 2 juta. Dari tabel tersebut, maka cara untuk mencari pendapatan bagi hasil bisa menggunakan rumus yaitu jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi dengan jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikalikan jumlah pendapatan. Maka 200 juta dibagikan 400 juta, kemudian dikali 2 juta, maka hasilnya yaitu 1 juta. Dicatat di tabel pendapatan untuk bagi hasil. Selanjutnya, penyelesaian sumber dana dari mudharabah dan wadiah. Untuk sumber dana menggunakan prinsip wadiah, ada tabungan wadiah dan giro wadiah dengan total sumber dana yang tercatat pada rata-rata saldo harian sumber dana yaitu Rp130 juta. Kemudian penghimpunan dana yaitu dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dengan total Rp200 juta. Maka sumber dana yang tercatat di rata-rata saldo harian sumber dana yaitu sebesar Rp330 juta. Kemudian penyaluran dana ada jual beli ijarah, bagi hasil, dan penyaluran lainnya tercatat pada rata-rata saldo harian pembiayaan dengan total Rp400 juta. Kemudian tercatat juga pada pendapatan penyerahan dana dengan total Rp2 juta. Maka untuk menghitung pendapatan bagi hasil melalui sumber dana dari mudharabah dan wadiah yaitu dapat menggunakan dengan rumus yaitu jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagikan dengan jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dan dikalikan jumlah pendapatan, yaitu dengan nominal Rp330 juta dibagikan Rp400 juta, kemudian dikalikan Rp2 juta, maka hasilnya yaitu Rp1.650.000. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.